Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Gamanam. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,4/10 di IMDb. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang dua anak miskin yang tinggal di dalam lubang pipa pembuangan. Walau hujan ekstrim datang melanda, mereka yang masih di bawah umur tetap berjuang keras menjual barang dagangan demi bisa mewujudkan mimpinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai di lingkungan kumuh kota Hyderabad. Di tempat pembuangan akhir, terlihat para anak jalanan sedang mencari barang rongsokan. Pada saat itu, seorang anak yatim piatu bernama Karan nampak senang karena menemukan botol minum yang masih tersegel. Sang kakak yang bernama Arjun menyuruh Karan untuk menyimpannya. Barang rongsokan yang berhasil dikumpulkan, mereka jual untuk memenuhi rasa lapar mereka. Setelahnya, Karan dan Arjun membantu pedagang aksesoris bernama Tana. Tana menjual barang dagangannya di pertigaan lampu merah hingga malam hari. Demi bertahan hidup, mereka tidur dan tinggal di dalam pipa yang tidak terpakai. Esoknya, Raju membawakan mereka makanan enak dari sisa tempatnya bekerja. Raju memberitahu jika tempatnya membutuhkan tenaga kerja, maka akan mengajak Karan dan Arjun. Pada hari itu, mereka nampak senang karena gorengan yang dibawakan enak dan berbeda. Di saat Raju kepedesan, Karan melarang Raju untuk mengambil minumannya. Rupanya botol tersebut menjadi barang mewah sebagai penghias pipanya. Seperti anak seusia mereka, di waktu luang mereka menghabiskan waktu bermain bersama. Di saat selesai membantu Tana, mereka bermimpi mendapatkan barang rongsok dari para penghuni gedung bertingkat. Malangnya, para tunawisma dilarang untuk masuk. Beberapa hari kemudian, Raju memberikan kabar gembira bahwa bosnya sedang membutuhkan tenaga kerja. Dengan cepat, mereka ikut dengan Raju. Mereka diberikan seragam untuk menjadi pelayan pesta ulang tahun. Untuk pertama kalinya, Karan melihat pesta dan kue ulang tahun yang begitu besar. Raju memberitahu pesta ulang tahun hanya dirayakan oleh anak yang memiliki orang tua, sedangkan kita tidak tahu tempat dan tanggal berapa kita dilahirkan. Di sela-sela kerjanya, Karan nampak sedih karena sampai saat ini tidak mengetahui siapa orang tuanya. Pulangnya, mereka mendapatkan makanan sisa pesta tersebut. Sesampainya di pipa, Karan nampak kecewa karena tidak mendapatkan kue ulang tahun dan tidak tertarik dengan makanan yang lain. Esoknya, untuk membuat Karan senang, Arjun akan membelikan sang adik kue ulang tahun. Di sana, mereka nampak ngiler karena ada berbagai warna dan bentuk kue ulang tahun. Naasnya, karena penampilan mereka, pelayan toko melarang Karan dan Arjun untuk masuk. Pada saat itu, mereka tercengang mendengar harga kue ulang tahun dimulai dari 100.000 hingga 1 juta rupiah. Mereka yang memiliki penghasilan 10.000 rupiah per hari memutuskan untuk pergi. Karan nampak sedih karena kue ijo yang menarik perhatiannya seharga 300.000 rupiah.
Sesampainya di pipa, mereka hanya bisa membayangkannya. Di hari berikutnya, di tempat pembuangan akhir, Karan terlihat tidak semangat seperti biasanya. Arjun pun berjanji jika Karan membantu mengumpulkan rongsokan lebih banyak, maka akan membelikan kue tersebut. Mendengar hal itu, Karan kembali semangat. Dari rongsokan yang dikumpulkan mereka, Karan dan Arjun mendapatkan masing-masing 10.000 rupiah. Sesampainya di pipa, Karan mengambil 5.000 dari uang pendapatan Arjun untuk ditabung, dan mereka bisa tidur dengan tenang. Setelah 1 minggu, mereka berhasil menabung sebanyak 50.000 rupiah. Karen yang tidak sabar dengan rasa kue ulang tahun dengan semangat kembali bekerja. Di saat sedang membantu tanah berjualan, keluarganya di desa meminta tanah untuk segera pulang karena ibu tanah sedang sakit. Tanah pun bingung karena sebagian uangnya telah dibelikan patung dewa. Jika patung dewa terjual semua, maka akan menghasilkan 100.000 rupiah. Mendengar hal itu, Arjun membeli semuanya seharga 50.000 rupiah dengan uang simpanan mereka. Karena butuh uang tambahan untuk pulang ke desa, tanah pun setuju. Selepasnya, mereka membawa patung tersebut untuk dijual. Malangnya, tak satu pun terjual. Esok harinya, Karan membangunkan Arjun untuk segera menjualnya kembali. Mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Namun karena hujan begitu deras, mereka pun terpaksa menunggu reda. Mengingat perayaan umat Hindu esok hari, mereka pun harus menjual habis hari ini. Jika tidak, maka uang mereka akan hilang. Dengan hujan-hujanan, mereka menawarkannya ke beberapa orang yang dijumpai. Karan pun memohon kepada wanita muslim untuk membelinya. Awalnya wanita tersebut ingin membelinya, namun karena patung dewa yang dijual, wanita itu pun mengurungkannya. Dalam siaran TV lokal, seluruh kota Hyderabad nampak diselimuti hujan yang ekstrim. Akibatnya, lingkungan padat penduduk diterjang banjir dari segala sudut. Melihat hal itu, ketua aktivis lingkungan berkomentar bahwa seluruh sistem pemerintah telah gagal total. Beberapa tahun yang lalu, setiap wilayah kota memiliki danau, sungai, bendungan, dan penghijauan kota. Sekarang itu semua telah berubah menjadi pemukiman penduduk, mal, dan tempat hiburan. Pemerintah terlalu berambisi membuat Hyderabad menjadi kota yang maju, namun kurang memperhatikan penyerapan air hujan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka beberapa tahun ke depan kota Hyderabad akan tenggelam. Seorang pengemis prihatin melihat Karan dan Arjun sedang bersedih karena patungnya dijual akan meleleh. Dengan memohon, Arjun menitipkan patung dan sang adik ke pedagang yang dijumpai. Melihat kondisi mereka, ibu tersebut mau menerimanya. Kemudian Arjun pergi mencari pembeli. Di lampu merah, Arjun mengetuk kaca pengendara mobil untuk menawarkan patungnya. Mendengar akan membeli, dengan cepat Arjun kembali ke tempat Karan. Karena tempatnya cukup satu orang, Karan nampak kedinginan menunggu di luar. Dalam sambungan telepon, sang suami menyuruhnya pulang karena anak balitanya sedang menangis. Mendengar sang ibu akan tutup, Karan pun mencari sang kakak. Ketika mereka kembali, apesnya warung milik ibu tersebut telah ditutup. Setelah dicek, patung jualan mereka ada di dalam. Arjun akan kehilangan pembeli jika tidak segera ke lampu merah. Karena gak ada pilihan, Arjun menghancurkan gembok tersebut. Beberapa jam kemudian, ibu warung terkejut karena gemboknya telah rusak.
Melihat uang warungnya aman, ibu tersebut nampak lega, terlebih lagi diberikan patung dewa oleh mereka. Di lain sisi, di gedung serbaguna, seorang ibu guru dan beberapa muridnya nampak sedang melakukan pentas drama. Mereka yang telah kehilangan pembeli mencoba untuk masuk ke acara pentas tersebut. Naasnya, satpam yang melihat mengusir mereka. Sampai malam tiba, mereka terus menawarkan dagangannya berharap seseorang membelinya. Walau mereka telah menurunkan harga dari 15.000 menjadi 5.000 rupiah, mereka masih kesulitan menemukan pembeli. Setelah beristirahat sejenak, Karan memutuskan untuk melupakan kue ulang tahunnya. Karena dari pagi hingga sekarang, Karan dan Arjun belum makan sama sekali. Mereka akan menjual berapapun harganya asalkan bisa makan untuk hari ini. Celakanya, derasnya hujan membuat patung dewa mereka meleleh lebih cepat. Untuk melindunginya, Arjun membutuhkan penutup yang lebih besar. Dengan cepat, Karan pergi mencari penutup tersebut. Karan yang berhasil menemukan sebuah terpal dengan cepat berlari menemui Arjun. Di tengah jalan, seorang supir bajai meminta pertolongan kepada Karan untuk menutupi bajainya dengan terpal yang dibawa. Rupanya seorang ibu mau melahirkan, namun karena banjir mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Di saat Arjun masih berjuang menjaga barang dagangannya, Karan membantu sang supir untuk menutupi bajainya. Karan harus menahan rasa laparnya demi membantu mereka yang akan melahirkan di dalam. Gak lama kemudian, seorang bayi perempuan menangis dengan kencangnya. Karan pun tersenyum karena mengetahui tempat orang tua dan tanggal bayi tersebut dilahirkan. Walaupun barang dagangannya tidak ada yang terjual dan telah meleleh, pulangnya mereka terlihat senang karena telah diberikan makan yang enak dari keluarga ibu yang melahirkan. Selama 2 hari, kota Hyderabad diguyur hujan yang ekstrim. Akibatnya hampir di seluruh wilayah tersebut kebanjiran. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Karena sejatinya untuk menggapai mimpi diperlukan usaha, waktu, dan pengorbanan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Ekstrada tambah semangat buat konten yang lebih menginspirasi. Jumpa lagi di video selanjutnya dan salam.